Orang Manado biasa melontarkan candaan begini. Orang Minahasa makan segala sesuatu yang berkaki empat, kecuali meja dan kursi, segala yang terbang, kecuali pesawat, dan segala yang berenang, kecuali kapal selam. Candaan tadi tergambarkan di pasar Tomohon, Sulawesi Utara, yang menjual jenis daging hewan yang bagi orang luar tidak lazim untuk disantap. Ini ada sebabnya. Dari Belanda, saya datang ke pasar yang dijuluki Pasar Ekstrim di Tomohon. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di pasar di kota Tomohon. Orang luar menamakan pasar ini pasar ekstrim, meskipun nama pasar ini sebetulnya pasar beriman. Sekarang biasa disebut pasar Wilken atau pasar Tomohon. Kota Tomohon ini adalah kota kecil yang sejuk, terletak di lereng Gunung Lokon, berjarak sekitar 1 jam naik mobil dari kota Manado. Pasar ini sekarang sudah mendunia, dikunjungi turis dari seluruh dunia karena julukan ekstrim yang dilekatkan pada pasar ini. Ini karena aneka daging yang dijual di pasar ini adalah jenis daging hewan yang bagi kebanyakan orang tidak lazim untuk dimakan. Meskipun di mata orang luar jenis daging itu ekstrim, tapi orang Minahasa menyantapnya bukan karena ingin makanan ekstrim, melainkan daging dari hewan-hewan ini adalah bagian dari tradisi kuliner turun-temurun dan dianggap sebagai sumber protein yang sah selama aman dikonsumsi. Salah satunya tampak dijual di sini daging ular piton. Buat obat kulit. Macam skincare. Bukan skincare. Penjualnya memasukkan potongan daging ular piton yang sangat besar ke kantong plastik untuk pembeli. Berbeda dengan ular berbisa seperti kobra, ular piton tidak memiliki racun. Ular piton hanya mematikan dengan lilitannya yang sangat kuat. Bisa dibayangkan bagaimana cara menangkap ular ini untuk dibawa ke pasar. Nah, ini tikus pohon atau tikus hutan, bukan tikus got di rumah-rumah. Keresatan daging tikus hutan ini pernah ditulis ahli biologi dari Inggris, Alfred Russel Wallace dalam kunjungannya ke Minahasa pada abad 19. Setelah mencoba, ia sangat menyukai daging tikus hutan ini. Alfred Russel Wallace menulis di bukunya, daging tikus hutan ini putih bersih, makanannya hanya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, rasanya sangat lezat seperti daging kelinci. Ia juga mendeskripsikan rasa daging kelinci pada daging kelelawar. Ini juga dijual di pasar Tomohon. Kelelawar yang dijual ini biasanya sudah dibakar bulunya. Orang Manado biasa menyebut kelelawar pemakan buah ini dengan sebutan paniki. Paniki adalah salah satu makanan favorit di Manado, diolah dengan bumbu rempah yang sangat kuat, seringkali menggunakan santan dan bumbu woku yang pedas. Karena makanan ini begitu populer, maka ada makanan alternatif yang disebut ayam paniki bagi yang tidak ingin makan daging kelelawar. Kelelawar harus dibakar sampai kulitnya menghitam untuk menghilangkan bau amisnya. Rasanya banyak disukai karena menggunakan rempah melimpah, aneka bumbu beraromatik tinggi, cabenya lumayan banyak. Jangan lupa, cabai di Sulawesi Utara jauh lebih pedas daripada cabai di Jawa. Ada ungkapan, bukan orang Manado kalau tidak suka pedis. Orang non-Manado sering salah paham, sebutan ikan atau ayam rica-rica disangka sebagai nama resep spesifik. Padahal rica bagi orang Manado artinya cabai. Sehingga kalau orang Manado menyebut ikan, ayam, telur rica-rica,
itu hanya menyatakan makanan itu dibuat pedas, pakai banyak rica, artinya pakai banyak cabai. Jadi bagi orang Manado, makanan apapun itu yang dimasak rica, artinya makanan itu dibuat dengan rasa pedas yang dominan. Bisa dikatakan makanan dimasak rica atau pedas adalah bagian dari menu sehari-hari orang Manado. Kembali ke pasar Tomohon, daging ini sudah dilarang Pemda, tidak boleh lagi dijual. Ya, ini daging anjing atau orang Manado bilang RW. Meski dilarang, masih ada yang menjual, tapi ini hanya satu-satunya yang menjual. Dagingnya tampak hitam karena daging itu harus dibakar saat dijual di pasar. Daging anjing atau RW sekarang sudah sulit didapatkan. Rumah makan umumnya melakukan adaptasi kuliner, misalnya daging babi atau daging ayam dimasak dengan bumbu RW, juga dimasak rica, rasanya sangat pedas. Selebihnya di pasar Tomohon ini juga banyak dijual daging babi hutan. Mengapa masyarakat Manado biasa disebut pemakan segala? Sebelum ada peternakan modern, masyarakat tergantung pada alam. Dalam kondisi ini, maka hewan seperti anjing dan satwa lainnya adalah sumber protein penting, dan alam di Minahasa di tanah vulkanik yang subur ini menyediakan segala jenis rempah, sangat kaya akan aneka tanaman aromatik, sehingga jenis daging yang sangat sulit dinikmati oleh lidah manusia, rasa aneh pada daging dapat dinetralisasi berubah menjadi nikmat berkat adanya semua jenis rempah yang didapatkan dengan mudah, yang bertumbuh subur di sekeliling mereka. Jadi mereka bukan sekadar asal makan, tapi ada kecerdasan kuliner di mana masyarakat memanfaatkan apotik hidup di sekitar mereka, sehingga aneka jenis daging hewan dapat menjadi hidangan yang layak saji. Ini kemudian melahirkan kultur kuliner khas Minahasa yang diwariskan turun-temurun. Mayoritas masyarakat Manado menganut agama yang tidak membatasi terhadap jenis daging tertentu. Hal ini membuat mereka lebih terbuka untuk bereksperimen dengan berbagai jenis sumber protein tanpa adanya hambatan sosio-religius. Namun masyarakat Minahasa sekarang sangat terbuka dengan tuntutan perubahan zaman. Kampanye perlindungan hewan semakin meningkat di Sulawesi Utara. Sekarang generasi mudanya memiliki akses informasi yang lebih luas dan interaksi global yang tinggi, sehingga perspektif mereka terhadap hewan domestik seperti anjing dan kucing mulai bergeser dari sumber makanan menjadi hewan peliharaan. Ada sebagian masyarakat yang mengonsumsi hewan tadi bukan sekadar karena selera, tapi percaya pada khasiatnya untuk mengatasi penyakit tertentu. Namun kebiasaan itu sudah dibatasi dengan adanya peraturan wali kota yang melarang penjualan daging anjing dan kucing. Sebetulnya pasar ekstrim ini tidak lagi se-ekstrim dulu ketika belum ada aturan pembatasan. Masyarakat Minahasa mulai menyelaraskan diri dengan standar etika pariwisata global. Yang menarik di pasar ini ada patung penginjil dari Eropa yang berjasa telah merintis Tomohon sebagai kota pendidikan. Nama pendeta dari Eropa ini adalah Nicholas Philipp Wilken, berasal dari Jerman, namun ia dikirim oleh lembaga misionaris dari Belanda. Dari nama penginjil ini, pasar ekstrim di Tomohon ini biasa disebut pasar beriman Wilken. Di Tomohon, pendeta Wilken membangun sekolah-sekolah dan gereja. Wilken wafat di Talete, Tomohon. Di pasar ini juga ada gereja GMIM Wilken agar para pedagang, sopir di terminal, dan warga yang beraktivitas di pasar mudah mengakses tempat ibadah. Sekarang saya akan menikmati pertunjukan musik di pasar ini, musik tradisional Minahasa dengan instrumen musik terbuat dari kayu disebut kolintang.
Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.